Aisyah mengatakan, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yad'u li Hassan ibn Thabit mimbaran fil masjid yaqumu alaihi qa'iman yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw qala yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Allah ta'ala yu'ayyidu Hassana biruhil qudusi ma yunafihu aw yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajib. Terjemahan dari ini hadis, Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadha'u, meletakkan untuk Hassan bin Thabit mimbar di masjid. Yagumu alaihi qa'iman, agar Hassan berdiri di atas mimbar dengan tegak. Untuk apa? Yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Membanggakan Rasulullah dengan syairnya, sebab Hasan itu kan seorang penyair. Au qala yunafihu an Rasulillah, kalimat yunafih yakni membela Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bisa kita katakan mengusir atau apa sih namanya, membersihkan tuduhan yang dituduhkan oleh orang kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan atau yunafi, dibersihkan dengan cara ungkapan-ungkapan syair yang dibawakan oleh Sayyidina Hassan bin Thabit. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, meletakkan mimbar khusus untuk Hassan bin Thabit melakukan hal itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yu'ayyidu Hassana biruhil qudus ma yunafihu aw yufakhiru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ayyid, ayyada, memberikan dukungan, ya, dengan apa? Dengan Ruhul Qudus. Kalimat Ruhul Qudus itu ruh yang suci, ya. Dan ulama mengatakan kalimat Ruhul Qudus itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihi salam, ya. Ma yunafihu, selama Hassan membela, au yufakhiru, atau memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan hadisnya. Subhanallah, ini yang menarik. Artinya dulu di zaman Nabi, di masjidnya Nabi, ya, ada mimbar selain mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada mimbar selain mimbarnya Rasulullah. Dan mimbar itu diperuntukkan untuk seorang penyair namanya Hassan bin Thabit, untuk dia menyampaikan syair-syairnya di dalam pembelaan kepada Rasulullah atau pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dan hadis ini sahih seperti tadi saya katakan, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wal Imam Ahmad fil Musnad, wal Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il dan di dalam kitab Sunannya, dan wa ghairuhum. Ya, ini hadis sahih. Artinya masjid di masa itu bukan cuma sekedar sholat 5 waktu, bukan sekedar Al-Quran, tetapi juga banyak hal-hal yang positif, ya, syair, pujian untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, kalau kita renungkan, ya, dari hadis ini, bahwasanya dibolehkan, ya, melantunkan syair-syair di dalam masjid. Kalau ada orang bilang bid'ah, ada orang bilang ini masjid lah, ya, hanya untuk sholat dan Al-Quran. Ini buktinya. Syair
digubah, dinyatakan di dalam masjidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah sekali dalam satu riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika mendapatkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Nabi, mendapatkan Hasan bin Thabit sedang melakukan hal yang biasa dia lakukan di zamannya Nabi, yaitu mengumandangkan syair-syairnya di dalam masjid Rasulullah. Umar bin Khattab mengingkari dengan tegas dan lantang, "Asyi'run fi masjidin Rasulillah?" Apakah syair kamu gubah, kamu ungkapkan di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Hasan saat itu menjawab, "Sesungguhnya saya telah mengungkapkan syair-syair saya di hadapan orang yang lebih mulia dari dirimu di masjid ini." Maksudnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar diam. Nah, ini menarik juga. Lah, kok Umar menentang Hasan bin Thabit ketika Hasan mengumandangkan syairnya di masjid Rasulullah setelah wafatnya? Memangnya Umar nggak menyaksikan mimbar yang dulu pernah yang memang sudah ada diletakkan oleh Rasulullah di masjid untuk Hasan bin Thabit? Memangnya Umar nggak pernah hadir, nggak pernah tahu saat Nabi masih hidup Hasan bin Thabit melakukan itu? Bukan nggak tahu, Umar tahu. Lah kenapa diingkarin? Untuk generasi yang baru yang nggak mengalami zaman itu. Sebab memang gayanya Sayyidina Umar seringkali seperti itu. Dia tahu suatu hukum, sengaja dia ingkari untuk mengeluarkan ilmu dari seseorang sehingga yang lain belajar.